Play for me no more money. Play for me no more money, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Come on, let's hear it. طيب, inshallah. My name is Ali. I said The whole school receives a free lunch. Now you see the Muslims over here have provided a no to you, Jacob, to you, Yahoo, for us. consciousness of Allah, the Lord, of Moses, of Abraham, of Jesus, and Muhammad. Peace and blessings be upon them all. We fast as all of the other messengers of God. Learn about the creator of all creations. Learn about the man who is the best imitation of the Holy Quran, the best revelation. If you still don't understand, I have a better explanation. Teach you about Allah now. For one fact, for one reason, to perfect our manners. So, my brothers and sisters, just remember something. That when you are out here, you are all representative of Islam. They said, SQ, don't do this event in Times Square because what you're going to do is the how I see this event right now. Talk to me. How you liking New York City? How you liking New York City? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahlil baitil kiram. Amma ba'd. Mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi keistiqomahan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita tetap menyuarakan yang hak, kita suarakan yang hak, yang batil kita suarakan yang batil, walaupun dalam keadaan atau kondisi yang pahit. Saat ini kita memang dalam kondisi yang sangat mencekam, karena bulan Ramadan adalah bulan suci Ramadan, dimana kalau kita menengok ke belakang, bulan-bulan dimana pendahulu kita, terutama baginda kita, pemberi syafaat kita, melakukan peperangan di bulan Ramadan. Masya Allah, kita baru saja kita mendapatkan kado indah, ya, mendapatkan door prize dari rezim, dari pemerintah, yaitu dengan makin melangkanya BBM Pertalite, menghilangnya biosolar, kemudian naiknya Pertamax RON 92, yaitu dari 9 ribuan menjadi 12.500, ya. Luar biasa. Kelangkaan minyak goreng, bukan minyak tanah. Kelangkaan minyak goreng, kemudian muncul pencitraan, yaitu akan diberlakukan BLT selama 3 bulan. BLT minyak goreng. Padahal kita tahu minyak goreng itu sekarang mahal betul. Tadi ibu-ibu ngomel-ngomel, ibu-ibu sebelah itu ngomel-ngomel, katanya minyak goreng 2 liter 54.000, yang biasanya 2 liter itu cuman
22.000 atau 32.000 gitu saya dengar. Ya mohon maaf saya kurang tahu karena saya jarang beli minyak goreng. Setahu saya minyak goreng itu dulu saya beli itu 12.000 dan 22.000, entah yang mana, udah lama seingat saya. Ya walaupun kita disuguhi hal-hal yang medeni ya, hal-hal yang membuat kita ini tergelitik untuk ngomong ya. Jadi kita ini nggak bisa kalau nggak ngomong. Walaupun hanya didengar oleh angin, walaupun hanya didengar semata oleh Allah dan oleh Rasulullah dan sebagian malaikat, tapi paling tidak kalau kita bersuara itu ada resonansi yang akan disalurkan ke seluruh alam. Jadi walaupun nggak didengar oleh manusia, tapi Allah mendengar pasti. Ocehan saya ini pasti Allah dengar dan saya bertanggungjawabkan. Dan dengan ocehan-ocehan saya yang tidak berpengaruh buat halayak umum ataupun rezim ini, saya hanya berharap Allah akan membuat perhitungan dengan apa yang saya katakan gitu. Teman-temanku semuanya, mari kita selalu bersatu, berdoa, menyatu dan menjadi satu. Kita berjuang melalui kapasitas kita masing-masing. Yang bisa ngomong, yang nggak bisa ngomong hanya bisa melalui hartanya. Bisa ngomong dan melalui harta itu lebih bagus, seperti Gus Nur misalnya. Beliau ngomong bisa, harta pun dipakai untuk perjuangan, dan beliau itu sangat didukung oleh keluarganya. Jadi sudah satu resonansi, jadi klop ya. Kalau keluarga Gus Nur itu adalah keluarga pejuang, keluarga yang memang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar, dan di segala lini berbicara ya, dengan hartanya ya, dengan tenaganya ya. Jadi kalau beliau perintah itu sambil mengerjakan, bukan hanya perintah dan bukan pencitraan, dan memang seperti itu. Tidak seperti rezim ini kerjaannya pencitraan terus kan gitu. Kemudian terjadi reaksi-reaksi atas Luhut ya, Opung yang katanya big data 110 juta pengguna medsos atau apa itu, yang jelas-jelas mendukung 3 periode kan gitu. Ya walau-walau itu sampai layaknya Mataliti, Bang Manyalanya Taliti atau siapa itu, mantan ketua PSSI, bereaksi lumayan keras ya, tapi ya nggak tahu juga ya, itu atau memang Sandi drama kolosal atau apa, nggak tahu juga. Yang jelas reaksi-reaksi itu ada gitu ya, baik memang reaksi settingan atau memang reaksi benar ya, kita nggak tahu kan. Karena ya kadang-kadang satu kolam pun saling cakar mencakar gitu, saling pelet memelet. Yaitu aksi mahasiswa yang semakin bergemuruh ya, dari para santri juga terus melakukan aksi, bahkan aksi semakin masif ya. Kita tahu bahwasanya negeri ini adalah negeri yang sudah digadekan yang kesana kemari ya, 6.000 triliun lebih hutang yang 6.000 triliun lebih, sedangkan uang yang dicetak oleh Fed melalui obligasi surat berharga itu hanya sekitar 900 triliun saja. Jadi bayangkan, hutang 6.000 triliun tapi rupiah yang diedarkan cuman 900-an triliun. Kan defisit. Jadi memang yang namanya hutang itu memang didesain untuk tidak bisa dibayar. Itu karena untuk apa? Untuk menguasai wilayahnya, untuk menguasai negaranya, untuk menguasai masyarakatnya. Apalagi Indonesia ini masyarakatnya adalah mayoritas muslim ya, 85% ya, 85 entah 80 entah 75%, nggak tahu ya. Kalau murninya sih paling juga 45% gitu. Nah, karena apa? Karena yang munafiknya ini kan
setengah dari umat Islam ini munafik, campur tapi munafik, nggak mau tahu, cari aman dan lain sebagainya. Nah, itu hampir 50%. Jangan heran di zaman Rasulullah saja munafik itu 20-an% munafik itu. Zaman Rasulullah loh. Jelas-jelas baginda masih sugeng, masih jumeneng, masih ada. Itu munafik sudah ada. Apalagi sekarang munafiknya banget sekali. Makanya ada bahasa yang mengatakan bahwasanya wong Jowo tinggal separuh, Cino Londo tinggal sejudu. Wah, ini bahasa ini luas sekali pemaknaannya ya kan. Wong Jowo, yang namanya Jowo itu maksudnya Nusantara, bukan orang Jawa. Maksudnya Jowo itu bukan orang Jawa, tapi keseluruhan bangsa, keseluruhan bangsa yang dulu dibimbing oleh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka muncullah yang namanya kejawen itu, makanya disebut Jawa. Makanya orang Jawa itu kan, kalau orang dulu kowe kuwi jane bagus ning ora Jawa. Kamu itu sebenarnya ganteng, gagah, gentleman, tapi sayang kamu itu nggak Jawani. Maksudnya nggak Jawani itu nggak punya tata aturan, nggak punya akhlak, nggak punya adab. Itu namanya orang Jawani. Kalau orang dulu itu selalu pakai sanepan, jadi arif dan bijaksana. Makanya disebut negara yang berbudaya adiluhung. Karena bahasanya selalu menggunakan bahasa sindiran dan sanepan. Kedang awak pakel, ngomong gampang apa diangkel. Perawan ting-ting ojo lungguh ngarep pintu mundak ora payu rapi. Maksudnya kan jangan menghalangi orang lewat. Nah, bahasa-bahasa seperti itu sekarang itu sudah tidak kanggo ya. Bahkan dianggap bid'ah juga ada yang mengatakan itu bukan bahasanya, bahasa yang diajarkan Rasulullah itu bid'ah. Ini sing ngawur kabeh. Sing kafir ya ngawur, sing munafik ya ngawur, sing ngaku ustaz pun ngawur. Kalau nggak ngerti itu jangan belgedes itu loh. Ngomongnya yang bener, ngomongnya yang ya ditelusuri dulu. Orang tuh kalau nggak tahu tuh ya harus mencari tahu, bukan asal vonis yang gitu. Lek nyapu, kalau lek nyapu sing bersih aja gepretan, mundak kumisan. Perawan nyapu sing bersih aja gepretan, mundak kumisan, mundak brewokan. Maksudnya apa? Perawan dulu itu, perawan tuh kalau nyapu yang bersih, jangan sampai berserak. Masih ada yang bersih. Nanti akan menjadikan si perawan itu kumisan atau brewokan. Maksudnya itu kalau perempuan tuh harus bersih, rapi, ya kan? Terus ya bersih, rapi, jadi kelihatan elok gitu. Perempuan itu kan sebagai perhiasan, makanya harus dipandang secara sebagai perhiasan, makanya harus rapi, bersih, kan gitu. Sifat perempuan itu harus seperti itu maksudnya kan. Ya, nukilan sedikit ya. Oke. Kita akan membahas tentang bagaimana aksi damai ya, aksi menyuarakan aspirasi dari para mahasiswa. Kemudian di antara mereka ada yang ditangkap, ya kan gitu. Ya saya nggak tahu ya, entah yang ditangkap di mana, karena aksi ini banyak di beberapa tempat. Yang akan kami reaksi akan cara menangkapnya. Kita nanti akan kita lihat videonya seperti ini. Hujan bukan penghalang, cuma membasahi. Basah ganti baju, saat di dalam mesin.
Nah, cara menangkapnya tidak seperti menangkap koruptor kelas kakap, koruptor yang kelas kakap, seperti Harun Masiku. Tapi begitu mahasiswa itu ditangkap, akhirnya dia dipelonco, kemudian di pajian, dimasukin paji begini. Nah, kalau yang perempuan dijilbab. Apa maksudnya di balik ini? Kemudian si penangkap itu ya, sikapnya ketika mobil lewat itu seperti ini. Simbol apa ini? Tahu apa nih simbol apa nih? Illuminati Freemason. Jadi mereka para kap itu mereka membuka dirinya, membuka siapa dirinya dengan begitu. Ini adalah simbol cakar naga sebenarnya. Kalau di dalam ilmu tenaga dalam ini namanya cakar naga. Tapi kalau dalam akhir zaman ini simbol Illuminati. Gandengannya seperti ini. Sama. Ini simbol Illuminati. Ini berarti mereka semua membuka siapa diri, membongkar sendiri. Jadi Allah yang membongkar siapa mereka. Dengan menangkap mahasiswa dan mahasiswi di jilbaban, dipakai jilbab kalau yang perempuan, yang laki-laki yang jelas dikasih peci. Itu false flag, mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan bahwa yang namanya Islam itu identik dengan kriminal, identik dengan kerusuhan, identik dengan teroris. Itu maksud mereka. Tapi Allah bongkar siapa mereka dengan begini, bahwa mereka itu benar-benar para aparat, para kap yang dipersiapkan oleh mereka yang sudah dicuci otaknya, bahwasanya Islam itu adalah musuh bagi mereka. Memang benar, Islam itu musuh bagi mereka. Bagi Illuminati Freemason itu musuh yang harus ditaklukkan itu Islam. Tapi impossible. Memusuhi Islam, menyerang Islam, mau meruntuhkan Islam berarti melawan Allah. Mau melawan Allah, walaupun senjatamu mutakhir katanya, bisa meledakkan gunung, lawanlah Allah kalau bisa. Saya jamin kalian semua binasa rata dengan tanah. Dan di akhirat kalian semua itu yang begini-begini itu akan disambar malaikat Zabaniyah dan disiksa unlimited, sampai kapanpun. Jadi hati-hati dengan yang namanya Islam. Islam rahmatan lil alamin apabila dijalankan dengan betul, sistemnya dijalankan dengan betul. Nggak ada yang namanya Islam itu menyengsarakan, nggak ada. Ketika zaman Khulafaur Rasyidin, yang namanya orang yang belum masuk Islam atau bahkan yang nggak sama sekali mau masuk Islam, semua dijamin. Yang namanya di hadapan hukum progresif, hukum Islam itu dihadapi semuanya sama. Nggak mentang-mentang karena Islam terus hukumannya lebih ringan daripada yang bukan Islam, enggak, sama. Nyuri potong tangan, zina rajam, koruptor bukan hanya korupsi, bukan hanya potong tangan, tapi dibinasakan dengan cara tertentu.
Tapi yang kafir dimi, ya, seorang kafir yang tidak mau berperang, tidak mau memerangi, pokoknya pengen aman aja, mau di mana kayak tinggal, harus membayar fidyah, itu pun harus membayar apa namanya jizyah atau apa itu pun yang mampu. Kalau yang nggak mampu dibebaskan. Itulah Islam. Maka kalian para kaf itu yang bodoh-bodoh mau dijadikan umpannya Yahudi. Kalian itu hanya dijadikan apa namanya, hanya diperalat. Jadi percuma, kasihan sekali. Mending bertobat dan apa namanya, kembali ke jalan yang benar. Kalian semua akan binasa karena ini sudah 2022, sudah masuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2023, 2024. Rusia tahu itu. Rusia tahu melalui KGB-nya Islamnya akan bangkit dan menguasai dunia. Rusia tahu. Makanya Rusia berulah. Gitu loh. Itu rahasianya. Kenapa Rusia berani dia berulah? Dan bos-bos kalian sebentar lagi akan binasa juga. Karena bos-bos kalian itu hanya orang-orang yang diperalat juga oleh para globalis kan gitu. Uang bos kalian sebentar lagi akan lenyap, tidak ada gunanya karena akan muncul kolateral emas. Dan kalian semua para kaf, para orang-orang yang mau diperalat itu hanya akan menyesali diri kalian sendiri tanpa ada artinya kan gitu. Senjata kalian nggak akan menolong, begini-begini kalian juga nggak akan bisa menolong, semuanya lenyap, semuanya akan menjadi ampas, semuanya akan sia-sia. Karena begitu Islam itu memimpin dunia, yang salah saleh. Dan sekarang ini menjadi data. Siapa pengkhianat, siapa pengkhianat yang nantinya akan dihukum. Sebentar lagi Mahathir akan muncul. Maka kami peringatkan, wahai para kaf, wahai para polisi, wahai para aparat, kembalilah yang sebenar-benar. Jalankan fitrah kalian. Kalian itu mestinya independen, ya kan? Independen. Bukan bekerja untuk penguasa, tapi kalian itu independen. Tidak ada urusan dengan sistem yang memerintah. Kalian itu hanya mengamankan, melindungi, mengayomi. Kalau ada orang demo, kalian itu ada mengawal, hanya mengawal, bukan mengeprui, menjotosi, menggebuki, menendangi seperti itu enggak. Apalagi sampai membuat propaganda. Ini Allah akan marah sama kalian. Bedil kalian tuh walaupun AK-49, AK-500 enggak ada gunanya kalau Allah sudah menurunkan keputusannya. Ingat itu. Maka jangan pernah sekali-sekali menfitnah Islam. Islam rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah membuat kegaduhan. Yang membuat kegaduhan itu bos-bos kalian. Sistem-sistem yang kalian anut, yaitu Illuminati, Freemason, yang tidak ada organisasinya memang sudah dibubarkan, tapi sistemnya berjalan terus. Dan masuk ke tempat ke pemerintahan di setiap negara. Makanya hati-hati. Dan itu terbatas. Karena Al-Quran menjamin, ya, Al-Quran basicnya itu kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi 2 kali, dan Allah memang menguatkan finansialnya, ya kan, sebelum akhirnya Allah menghukuminya. Ya, percuma kalian begini-begini, ya kan, bangga-bangga sekarang, bangga-bangga. Mungkin kalau Allah izinkan para malaikat menyambar kalian dengan petir, dengan menabrakkan mobil kalian ke mobil lain atau ke pembatas jalan atau memasukkan kalian ke jurang, bisa saja itu loh. Tunggu aja. 7 kali 7 itu insya Allah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi mohon
jangan melecehkan Islam, jangan menfitnah Islam, karena kalian sendiri yang akan rugi, ya enggak? Sejarah pun mengatakan, sejarah di dunia ini pun jelas ya, yang namanya Islam memimpin, semuanya aman, tentram, terkendali, nggak ada pajak, nggak kayak kalian. Kalian tuh majak di mana-mana, nelek di mana-mana dan lain sebagainya, luar biasa. Memang sistem itu, sistem Freemason, Illuminati, sistem riba, sistem demokrasi, sistem komunis, juga apapun yang diciptakan oleh mereka itu semua berkautan. Sistemnya sudah kayak jaring laba-laba, rangkaiannya itu komponen. Yang paling ini itu adalah Federal Reserve Bank. Dari Federal Reserve Bank itu kemudian ada 6 induk industri media mainstream, itu dikontrol oleh 6 perusahaan media di dunia milik mereka. Ya, sik. Jadi kodenya itu 666. Jadi kode-kode itu apa? Gitu kan. Jadi kalau CNN, Metro TV, Kompas itu kroconya, media kroco. Gak beda dengan yang begini tadi. Itu kroconya, itu kasihan sekali. Kasihan saya lihatnya itu. Dibayar nggak seberapa, punya rumah juga mungkin masih kredit ya. Tapi mengabdikan dirinya kepada sistem iblis, sistem dajjal. Sangat kasihan. Tapi mau dibilang apa lagi dah? Masalahnya mereka mau gitu. Wis kadung, kepalang tanggung. Jadi harus mengikuti apa yang harus diikuti kan gitu. Padahal kesempatan untuk bertaubat itu saat ini masih ada sebenarnya. Tapi bagi mereka yang memang sudah dicekoki makanan-makanan yang memang untuk pengendalian, kemudian brainwash dan pencucian, maka mereka itu cenderung patuh. Karena memang sistem yang mereka ciptakan itu disertai dengan beredarnya makanan dan minuman, dan dikhususkan untuk para aparat, para centeng, para kap, para Arab. Itu makanan-makanan khusus, minuman khusus yang membuat otaknya itu menjadi memelintir. Jadi menutup diri dari hidayah. Ya, hidup itu memang pilihan. Ya, kalian mau memilih yang mana, monggo terserah. Semua ada risikonya. Kalau memilih jalan dajjal, maka risikonya adalah siksa sepanjang zaman di akhirat yang tidak akan ada habisnya. Apabila memilih di jalan yang diridhoi Allah, maka pahit memang di fase keempat ini, dan risikonya adalah ridho dan rahmat dari Allah, dan itu akan membuat kita bahagia sepanjang zaman yang tidak akan ada pernah habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Wale-wale, karena tadi membicarakan tentang otak yang kebalik-balik. Saya ini jadi kebalik. Ya begitulah. Saya hanya berpesan kepada para kap yang begini-begini, bersadarlah. Sadarlah kalian hanya diperalat. Ya. Kembalilah ke fitrah yang sebenarnya. Kembalilah ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Ingat, hidup di dunia tidak seberapa. Kematian tidak ada yang tahu. Kalian berbahagia, berbinar-binar, bersukacita, berceria karena menangkap seseorang, kemudian dipakein peci untuk mempropagandakan bahwa sesungguhnya Islam itu seperti ini.
Islam itu tak identik dengan kekerasan, Islam itu identik dengan kriminal, teroris dan lain sebagainya. Hati-hati, semua akan ada perhitungannya. Oke, mudah-mudahan kalian tersadar dan kalian kembali pada fitrahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.